Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pasti Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian di instansi pemerintah daerah, sebagaimana tempat Bapak Ibu honorer mengabdi di instansi pemerintah. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ada info terkini terkait dengan diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi tes. Jadi, Bapak Ibu sebaiknya harus mengetahui mekanisme serta syarat dan kriteria pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sekarang ini, pemerintah telah menetapkan sebuah daftar tenaga honorer yang nantinya akan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Jadi daftar tersebut berupa nama-nama tenaga honorer yang nantinya akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K, yang mana data tersebut telah tercatat di dalam database Badan Kepegawaian Negara atau dalam database BKN. Jadi selain itu juga pada database BKN tersebut telah tercatat yakni sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang telah menunggu proses pengangkatan, yang mana hal tersebut juga disebutkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB yang menyatakan bahwa total dari tenaga honorer yang mengalami pembengkakan tersebut disebabkan karena adanya titipan. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu dipikirkan baik-baik Bapak Ibu ya, karena memang yang namanya titipan tentunya banyak yang tidak sesuai dengan harapan dan kemungkinan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah pada dasarnya. Yang namanya titipan berarti ada hubungan antara pelamar dengan yang menerima di instansi pemerintah tersebut. Nah, sementara juga ada satu kriteria pengangkatan honorer menjadi ASN atau P3K per time, yaitu menelusuri hubungan kekerabatan antara honorer dengan salah seorang pegawai negeri sipil atau PNS di instansi pemerintah, di mana Bapak Ibu honorer tersebut bekerja. Nah, tentunya apabila hal ini kedapatan, berarti itu akan menjadi pertimbangan dan ini menjadi temuan kecurangan dalam hal pendataan honorer non-ASN. Bisa saja dibatalkan pengangkatan menjadi honorer menjadi ASN P3K ataupun PNS ketika hal ini ditemukan sebagai titipan, makanya bisa diangkat sebagai honorer. Jadi pada mulanya pemerintah telah mentaksir total tenaga honorer yang ada di berbagai instansi di seluruh Indonesia, yakni sebanyak 500.000. Akan tetapi setelah didata oleh pemerintah daerah, tenaga honorer yang ada melonjak berlipat ganda. Upaya proses penataan tenaga honorer tersebut masih terus dilakukan. Jadi hal tersebut dikarenakan pemerintah nantinya akan mengambil kebijakan baru, yaitu status pegawai pemerintah non-ASN akan dihapus pada 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Jadi proses penghapusan tenaga honorer tersebut nantinya juga dapat menimbulkan berbagai resiko, yakni dapat menciptakan pengangguran,
Sehingga dengan demikian, Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia meminta kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, untuk mencarikan solusi terbaik bagi tenaga honorer, yakni termasuk akan diangkat langsung menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Ingat Bapak Ibu ya, apa yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia kepada Menteri 4RB, yaitu untuk mencari atau menempuh jalan tengah terbaik bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Jadi pengangkatannya secara langsung Bapak Ibu ya. Itulah informasi singkat terkait dengan instruksi Presiden kepada Menpan RB. Jadi selamat buat Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang segera akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Selain itu juga Menteri Pan RB menjelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi ASN P3K tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mana pada saat ini sedang direvisi dan dibahas oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui undang-undang tersebut nantinya dapat menentukan nasib 2,3 juta tenaga honorer. Jadi undang-undang tersebut diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2023 tahun ini. Jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu ya. Diprediksi semua persoalan ini diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2023 tahun ini. Menteri Pan RB akan mencarikan solusi permanen yang nantinya akan dituangkan dalam Undang-Undang ASN yang mana nantinya akan memaparkan 3 opsi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang akan dilakukan oleh pemerintah. Berikut merupakan 3 opsi tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer, yakni sebagai berikut. Yang pertama, diangkat menjadi ASN dengan skema PNS per time. Jadi, solusi pertama, Menpan RB menyatakan bahwa nantinya opsi jalan tengah yang akan dipilih pemerintah untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer, yakni dengan menggunakan skema PNS per time. Jadi opsi ini diperuntukkan bagi ASN P3K per time yang nantinya akan dituangkan pada Undang-Undang ASN bagi tenaga cleaning service di instansi pemerintah. Tenaga cleaning service kemungkinan akan diangkat menjadi ASN per time, akan tetapi hal tersebut masih dalam proses pembahasan. Dengan adanya skema tersebut, maka kemungkinan dampak dari penghapusan tenaga honorer yakni PHK massal dapat dihindarkan. Opsi kedua yang nantinya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer yakni dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes, akan tetapi pengangkatan ASN tanpa tes tersebut akan dilakukan pada tenaga honorer dengan kategori prioritas yaitu pada tenaga honorer guru yang telah bekerja selama 20 tahun. Opsi ketiga diangkat menjadi P3K. Jadi opsi ketiga untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer yakni dengan memberikan prioritas bagi tenaga honorer untuk direkrut menjadi ASN P3K pada tenaga honorer kategori 2 yang mana selama ini tidak dibayar dengan menggunakan dana APBN maupun APBD yang mana THK 2 Indonesia saat ini jumlahnya mencapai 200.000. Jadi ada 3 versi Bapak Ibu ya, yaitu PNS per time, kemudian opsi keduanya yaitu sebagaimana yang telah disampaikan tadinya, kemudian ada pengangkatan P3K. Seterusnya Bapak Ibu, ini masing-masing per opsi sudah ditetapkan honorer yang akan menduduki posisi tersebut. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.